Selamat datang di SD Santa Teresia 1. Seringkali kita keliru dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi yang sesungguhnya. Kita seringkali jatuh dalam paradigma yang salah. Pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya bukanlah pembelajaran yang mengelompokkan anak sesuai dengan tipe-tipe gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi sesungguhnya harus berorientasi kepada kesiapan murid, minat murid, dan profil murid itu sendiri. Maka sebagai pendidik, hal yang harus kita sadari adalah gaya belajar siswa setiap hari itu bisa berubah-ubah. Halo sahabat belajar, salam pendidikan. Perkenalkan, saya Andreas Helpi. Saat ini saya sedang dipercayai menjadi guru di SD Santa Teresia 1. Saya saat ini mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan praktik baik saya yang telah saya terapkan dalam pembelajaran saya. Praktik baik ini saya beri nama BEUME, belajar bersyukur bersame-same, menggunakan pedal, pendekatan multimodal, buat siswa jadi AI, aktif dan interaktif dan pinter loh. Penguatan pendidikan karakter melalui nilai-nilai kearifan lokal. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya harus mengetahui kesiapan belajar siswa. Pada langkah pertama, saya melakukan asesmen diagnostik yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah asesmen diagnostik kognitif untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa dan menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kompetensi rata-rata siswa. Pada tahap kedua, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif yang bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologi dan sosial emosi peserta didik, gaya belajar mereka, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga peserta didik. Untuk menjalin emosional saya mengajak mereka berdiskusi bersama, bertukar pikiran bersama. Langkah selanjutnya, saya membuka ruang kolaborasi dengan teman sejawat. Hal ini saya lakukan untuk menggali pengetahuan dan pengalaman dari rekan kerja. Langkah berikutnya, saya melakukan identifikasi hasil asesmen diagnostik dan mengidentifikasi tantangan melalui aplikasi rapor pendidikan. Dalam asesmen kognitif, saya menemukan bahwa ada 13 murid yang masuk kategori paham utuh, 8 murid yang paham sebagian, dan 7 murid belum paham. Berikutnya, melalui asesmen non-kognitif, saya menemukan bahwa 13 siswa masuk dalam gaya belajar visual, 7 siswa audio, dan 2 siswa read to write, dan 6 siswa kinestetik. Sebelum masuk ke dalam kelas, saya menyambut siswa di pintu kelas dengan tujuan agar menciptakan suasana menyenangkan dan bersahabat. Oke, selamat pagi semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya juga membuat kesepakatan belajar untuk menciptakan suasana saling pengertian. Di mana-mana kita berteman. Nanti kita akan mempelajari pembelajaran apa. Sebelum itu kita membaca tujuan pembelajaran kita ini apa. Peserta didik kalian semua dapat mampu mengenal diri sebagai perempuan dan laki-laki. Sebelum belajar, saya juga mengidentifikasi kesiapan belajar mereka. Dalam hal ini, saya ingin mengetahui suasana hati mereka. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan kita itu utuh dan lengkap, benar? Benar. Sebagai perempuan kita harus bertindaklah sebagai seorang perempuan anggun. Nah, begitu juga dengan laki-laki, bertindaklah sebagai seorang laki. Oke, silakan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Dalam pembagian kelompok, saya akan menggabungkan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Namun saya membuka ruang bagi mereka untuk menentukan gaya belajar mereka masing-masing. Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan masing-masing kelompok. Ya, silakan dijawab. Ya, kalian akan mengidentifikasi masalah. Ya, dan nanti Bapak akan berikan pertanyaan dan akan kita bahas bersama-sama. Dalam hal ini, saya mencoba
memfasilitasi kebutuhan mereka dengan berbagai macam konten pembelajaran yang saya ambil baik dari buku cetak, berupa gambar, berupa animasi, video YouTube, audio, dan bahkan saya merancang MPI, multimedia pembelajaran interaktif yang dapat mereka akses dimanapun dan kapanpun, sehingga mereka dapat menyerap informasi sebanyak-banyaknya melalui konten pembelajaran yang beragam. Saya juga meminta mereka untuk berkolaborasi dengan teman yang lain ataupun teman yang memiliki gaya belajar yang lain. Hal ini bertujuan agar sejak dini mereka dapat belajar membangun kolaborasi yang sehat dan bersahabat. Setelah siswa mengumpulkan informasi dari konten yang beragam, guru mendampingi murid dalam tiap-tiap kelompok untuk mengolah data dan menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan minat murid. Pada kegiatan ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal Bangka Belitung, diibaratkan seperti kegiatan Beume, pergi ke ladang, nugel, dan mintang, yakni gotong royong yang menganggap suatu masalah sebagai masalah bersama sehingga harus dipecahkan bersama pula. Dalam proses belajar mereka, saya melihat dan menemukan murid sangat aktif dan interaktif, apalagi mereka belajar menggunakan permainan tradisional yakni Sweet and Wang yang sudah ada sejak dulu dan menjadi warisan budaya Bangka Belitung. Tahap selanjutnya, siswa melakukan presentasi hasil diskusi. Hasil diskusi mereka presentasikan sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka. Ada yang dalam individu, ada yang dalam kelompok. Selama proses presentasi, saya melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disediakan. Untuk asesmen, saya menggunakan MPI Beume yang telah saya rancang, dan saya juga menggunakan kuisis untuk melihat tingkat pemahaman. Tibalah di kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lewati pada hari ini, ya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, sekarang Bapak mau tanya dari kalian kesimpulannya apa dari kalian dari pelajaran yang kita sudah pelajari pada hari ini. Yang angkat tangan yang mau. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapat adalah laki-laki dan perempuan unik dan serupa dengan Allah. Nah, tibalah sampai pada refleksi kalian pada pelajaran yang telah kita ikuti hari ini. Menurut kamu pembelajaran hari ini satu kata apa? Seru. Seru. Kamu? Menyenangkan. Menyenangkan. Kamu? Teman-teman, marilah kita berdoa. Menurut kamu bagaimana pembelajaran Pak Andre pada hari ini? Menyenangkan dan sangat kreatif. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Andre di kelas 5C itu sudah bagus, dikarenakan menyesuaikan antara kebutuhan siswa dengan gaya belajar siswa. Menurut saya aplikasi belajar dia dan bagus karena di dalamnya terdapat gambar-gambar dalam bentuk kartun, lalu kemudian warna yang cerah sehingga menarik untuk dilihat. Ya, kenalkan, nama saya Syauli, saya bertugas di SD Santa Teresa 1, dipercayakan sebagai kepala sekolah. Nah, di dalam pembelajaran ini kami berharap setiap anak dengan ciri kekhasannya mereka masing-masing betul-betul dihargai sebagai anak bangsa Indonesia. Harapan kami bahwa SD Santa Teresa 1 ini melalui guru-guru, tenaga pendidik, dan juga tenaga kependidikan kami bahu-membahu bersama dengan masyarakat. Nah, Bapak Ibu guru-guru hebat di seluruh Indonesia, sebagai seorang guru sudah seharusnya kita mencari terobosan baru agar siswa dan siswi kita lebih semangat dalam belajar. Kenali potensi yang ada di diri mereka karena masing-masing dari mereka memiliki keunikan yang berbeda-beda. Semangat terus membawa perubahan dimanapun kita berada. Pergi ke pasar memberi ketupat. Singgah sebentar membeli keju. Ayo Bapak Ibu guru semua, jadilah guru yang hebat agar Indonesia lebih maju.